Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini Kamis 23 April 2026 kita diberikan kesempatan untuk merenungkan bersama firman Tuhan melalui program Sapaan Damai Sejahtera. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dari hari ke hari Tuhan menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk terus memperteguh iman percaya kami kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti dan memahami, terlebih menguatkan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Sobat Samas, hari ini kita belajar tentang teladan Lydia penjual kain ungu. Nats Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Bapak Ibu Sobat Samas, Kisah Para Rasul 16 ini mencatat tentang pertobatan Lydia, seorang penjual kain ungu. Khotbah ini disampaikan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya untuk dia menerima pemberitaan firman Tuhan atau pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Setelah itu, Lydia dan seisi rumahnya dibaptis. Dan ia menunjukkan imannya dengan mendesak Paulus dan rekan-rekannya untuk menumpang di rumahnya. Bapak Ibu Sobat Samas, kita belajar beberapa hal. Yang pertama tentang pribadi Lydia. Dia adalah seorang wanita pengusaha yang sukses dan dihormati. Dia menjual kain ungu dan dia adalah seorang yang saleh, yaitu menyembah Allah. Kemudian kita juga melihat peran Tuhan. Tuhan yang membukakan hati Lydia sehingga ia dapat memperhatikan dan mengerti perkataan Paulus tentang Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita belajar tentang tindakan iman yang dilakukan oleh Lydia. Dia tidak hanya percaya, tetapi segera memberikan diri untuk dibaptis bersama seluruh anggota keluarganya. Dan yang terakhir, dia menunjukkan keramah tamahannya. Sebagai bukti imannya, dia menawarkan rumahnya untuk tempat menumpang Paulus dan rekan-rekannya. Ia menunjukkan hati yang melayani dan mendukung pekerjaan misi. Lydia penjual kain ungu dari Tiatira adalah teladan iman yang terbuka bagi firman dan dia menerima pemberitaan Injil yang disampaikan Paulus. Pengusaha sukses yang dermawan, pelayan Tuhan yang setia. Kisah di Kisah Para Rasul ini mengajarkan bahwa hati yang dibukakan oleh Tuhan akan menghasilkan pertobatan, pelayanan, dan keramahan. Yang bisa kita teladani tadi dari Lydia adalah yang pertama, hati yang mau terbuka untuk firman. Lydia adalah seorang yang beribadah, namun hatinya perlu dibuka oleh Tuhan agar dapat memahami pengajaran Paulus. Yang kita perlu renungkan, apakah kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita menyimaknya atau kita hanya sekedar mendengar jika ada pemberitaan firman Tuhan? Yang perlu kita renungkan adalah
Bagaimana firman itu kita terima, kemudian kita memberikan tempat untuk firman itu bertumbuh dan kemudian benar-benar melekat dalam hati kita. Yang kedua, iman yang berbuah, yaitu berbuah pada pertobatan dan pelayanan. Lydia tidak hanya menerima Yesus, tetapi ia dan seisi rumahnya memberi diri untuk dibaptis. Setelah bertobat, ia langsung membuka rumahnya untuk pelayanan Paulus dan menjadikan pusat persekutuan di Filipi. Lydia menggunakan bisnis dan berkat materialnya untuk mendukung pelayanan. Dan yang ketiga yang kita bisa teladani, ketika dia digerakkan oleh firman Tuhan secara pribadi, dia tidak hanya menikmati pertobatan itu seorang diri saja, tapi dia membawa keluarganya, yaitu seluruh anggota keluarganya, untuk bersama-sama datang kepada Tuhan dan dibaptis. Dia menunjukkan tanggung jawab rohani bagi seisi rumahnya. Sehingga kita bisa lihat bahwa pertobatannya berdampak langsung kepada keluarganya, sehingga seluruh anggota rumah tangganya menjadi percaya. Dan yang tadi terakhir tentang hospitality atau keramah tamahan, Lydia menunjukkan keramahannya dengan berani mengundang Paulus dan timnya. Padahal itu juga beresiko di tengah situasi yang belum sepenuhnya aman. Nah, Bapak Ibu Sobat Samas, dari kisah ini kita belajar bagaimana Tuhan bekerja membuka hati manusia dan bagaimana respon iman yang sejati diwujudkan dalam tindakan nyata. Kita belajar meneladani iman Lydia kepada Tuhan. Iman tersebut langsung diterapkan dalam tindakan nyata, sehingga tidak berhenti kepada hanya mendengar firman Tuhan dan hanya percaya saja. Seperti tertulis dalam Yakobus 2 ayat 26b. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi mari Bapak Ibu, kita menyatakan iman percaya kita bukan hanya dengan perkataan, namun juga dengan tindakan yang menjadi berkat bagi sesama kita. Baik itu pelayanan di gereja, pelayanan di keluarga, maupun di masyarakat. Sehingga orang-orang melihat bahwa iman percaya kita sungguh-sungguh nyata dan nama Tuhan dimuliakan melalui setiap tindakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar tentang iman percaya Lydia, di mana dia menyatakan imannya dalam perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat untuk sesamanya. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami pun bisa menjadi seperti Lydia. Kami percaya dan kami menyatakan iman kami melalui tindakan-tindakan yang memuliakan nama Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sobat Samas, mari kita semangat untuk menyatakan iman kita melalui tindakan, di mana kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.